Assalamualaikum Pak Kabak Kesra Hendra Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini Pak. Pagi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat rahmat Allah masih diberi kenikmatan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bernapas. Alhamdulillah. Yang jelas kesehatan ya Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ini saya lihat ini Pak, ada banner di depan itu kan, persiapan MTQ dimulai tanggal 4 sampai tanggal 10. Mohon penjelasannya nih Pak, apa saja persiapan yang akan kita laksanakan Pak? Oke. Ya. Jadi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini terkait masalah Musabaqah Tilawatul Quran tingkat kabupaten, insya Allah nanti yang akan diadakan di tanggal 4 pembukaan dan juga di tanggal 10 penutupan. Nah, jadi pertama yang kami lakukan pada waktu awal-awal itu saya selaku Kabak Kesra memanggil seluruh kepengurusan LPTQ untuk pembahasan bagaimana teknisnya nanti pelaksanaan MTQ. Dan kan kita menentukan siapa panitia yang akan ditunjuk, dan itu panitia itu ditentukan oleh LPTQ karena hal ini mereka yang ada wewenang. Karena panitia Dewan Hakim itu mereka yang ada wewenang karena mereka yang tahu skill mereka masing-masing. Ada juga panitia yang diambil dari Kesra ada untuk membantu pelaksanaan nanti pada saat mengatakan konsumsi untuk setiap penginapan. Kemudian menyusun rencana kerja, bagaimana teknisnya nanti di lapangan seperti apa, itu kemarin juga kita sudah. Kemudian kita juga mengadakan rapat, pertama rapat dengan camat, dengan KUA, dan juga dipimpin langsung oleh Pak Zaida. Itu rapat pembagian para kafilah yang telah kita seleksi. Nah, setelah dari itu kelang 2 minggu ketiga minggu kita rapat besar, itu seluruh OPD terkait yang ikut nanti membantu pelaksanaan MTQ ini agar sukses, insya Allah nanti sukses. Nah, itu kita udah rapat. Alhamdulillah ada beberapa OPD terkait seperti SPU, lingkungan hidup, itu nanti terkait masalah kebersihan. PU juga minta bantu terkait masalah penerangan, itu kan nanti. Kemudian ada juga PDAM, masalah air bersih di tiap-tiap venue nanti minta bantu jangan sampai ada keterlambatan pasokan air. Dan juga BPBD juga kita ajak di sini, kita minta bantu BPBD itu ada mobil tangki air bersih. Nah, kita minta bantu dengan BPBD agar menyuplai air. Takutnya nanti manusia banyak sementara air PDAM ini tidak mencukupi, jadi suplai dibantu langsung oleh BPD lewat mobil tangki air bersih tadi. Ya. Kemudian alhamdulillah untuk persiapan di venue nanti insya Allah tim dari LPTQ sekarang sudah mulai bergerak, sudah mempersiapkan apa-apa nanti kebutuhan yang ada di tiap-tiap tempat lomba. Seperti di pendopoan itu sudah diatur semua, tinggal plak, baik dari dekorasi, penyusunan panggung, kursi dan segala macam. Insya Allah nanti itu cukup untuk menampung 54 peserta dikali 16 kecamatan. Kurang lebih itu 860-an lah. Insya Allah. Kemudian di situ juga nanti kita lakukan persiapan yang akan kita lakukan itu. Setelah itu sudah ini semua kita survei. Dari sekarang saya sudah mulai survei. Ya, sekarang saya
ke pendopoan. Sekarang tim dari Kasra sudah mulai bersih-bersih pendopoan, guest house, penginapan Dewan Hakim, PU juga yang lain sudah kita cek lokasi, terutama di lokasi terdekat sini yaitu SMP 1 Indralaya kita pakai aulanya untuk ada lomba juga di situ. Alhamdulillah, insya Allah persiapan kita sudah 80%. Untuk peserta itu total, artinya total itu sekitar 800-an itu Pak ya. 800-an peserta. Artinya ini banyak nih, rame nih Pak ya, 800 peserta. Nah, penginapannya itu di mana-mana aja lokasinya? Ya. Untuk penginapan berhubung lokasinya ini ada di Tanjung Senai, lokasi lombanya ini ada di Tanjung Senai, di SMP 1 Indralaya, di gedung PKK, kemudian ada yang di Masjid An-Nur, dan juga ada yang di Masjid Pondok Al-Baqiyah juga. Berarti kan ada 2 kecamatan yang dipakai, Kecamatan Indralaya Induk dan Kecamatan Indralaya Selatan. Untuk peserta itu untuk penginapan kita serahkan ke kecamatan masing-masing untuk memilih mereka mau nginap di mana, di rumah siapa. Ini sifatnya penginapan homestay. Karena kalau penginapan homestay, kalau penginapan seperti di hotel, saya rasa tidak mumpuni karena di Ogan Ilir belum ada hotel. Walaupun ada itu pun jauh, adanya di Indralaya Utara itu yang arah ke Palembang, Indrasari ya Pak. Lupa aku nama hotelnya, situ jauh. Jadi seluruh peserta itu kecamatan 16 kecamatan itu penginapannya itu ditanggung oleh Kesra ya. Penginapannya. Jadi dengan dana yang terbatas insya Allah cukup 3.500.000 selama 7 hari penginapan di homestay tersebut. Per kapila per kecamatan. Iya. Oke. Jadi per kecamatan itu nginapnya di rumah si A. Nanti camatnya, Pak, kami nginapnya di rumah si Pulan di dekat Indralaya atau di Sakatiga. Nanti ada dari staf Kesra mencatat nama rumah tersebut dan itu sudah ada datanya. Berhubung datanya ada di Pak Arman lagi ke lokasi. Nah, untuk total dana pelaksanaan MTQ ini berapa besarnya nih Pak? Mohon penjelasannya dan untuk apa-apa saja digunakan. Oke. Jadi untuk dana MTQ tahun ini, alhamdulillah, insya Allah cukup, kurang lebih 1,3 miliar. Dan itu pertama dana itu digunakan untuk makan kapilah selama pelaksanaan MTQ selama 7 hari, pagi, siang, malam. Untuk makan Pak ya? Makan dan snack. Ya. Kemudian dipakai untuk penginapan tadi. Kemudian dipakai untuk honor Dewan Hakim. Kemudian dipakai untuk hadiah. Ya, itu dananya tadi. Insya Allah dana tersebut mohon doanya agar tidak terjadi kesalahan penggunaan dana itu. Insya Allah dana tersebut memang ditujukan sesuai porsinya masing-masing. Oke, harapan pada masyarakat apa nih Pak? Ya, khususnya harapan saya kepada masyarakat, mengingat pengalaman yang sudah-sudah, biasanya masyarakat Ogan Ilir ini, kita ini biasanya, kalau kegiatan-kegiatan keagamaan ini, apalagi hal yang sifatnya bukan hiburan, biasanya sepi. Mohon maaf. Tapi kalau seperti ada lomba MTQ, lomba ngaji seperti ini, antusias warga itu masih ada. Cuman kadang kurang membanggakan lah, kadang kasihan sama peserta. Artinya kita berharap masyarakat Ogan Ilir berduyun-duyun ikut meramaikan. Harapan kami sangat besar kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir, khususnya yang
lokasi rumahnya tidak jauh dari Tanjung Senai, ada di Indralaya khususnya. Kiranya ayo kita nonton rame-rame, kita saksikan korek-korek terbaik organ hilir, kita ikut memberiakan dengan salah satu istilah syiar Islam. Iya, apalagi kita ini kan dikenal Kota kota santri. santrinya, Pak ya. Jangan sampai nanti ketika ada kegiatan artis ramai, sementara ini kegiatan keagamaan, walaupun kita tidak mengaji, menonton pun dengan khusyuk dapat pahala. Betul. Itu harapan saya. Oke. Dan juga itu juga harapan Pak Bupati. Kiranya masyarakat Organ Hilir, ayo berduyun-duyun kita saksikan lomba Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kabupaten tahun 2026. Insya Allah tanggal. Untuk MTQ kita ini yang keberapa tahun ini, Pak? Iya, jadi MTQ tingkat kabupaten tahun 2026 ini yang ke-31 dengan mengusung tema Musabaqah Tilawatil Quran berbasis teknologi menuju generasi organ hilir Qurani. Wah, mantap itu temanya, mantap. Iya. Oke, terima kasih Pak Kabak Kesra Hendra Wijaya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sebagai inspirasi untuk kafilah bertanding di Pemkab UI dalam rangka MTQ ini. Oke, terima kasih banyak Ini Pak juga persiapan Kabak. untuk MTQ tingkat Provinsi ya? di Kabupaten Lahad di bulan 5 dan bulan 6. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.